Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sugeng dalu sahabat-sahabat bahagiaku semuanya ini yang bukan main, kelihatan bahagia, cerah. Kita malam ini Indonesia Happy Living punya agenda yang menarik. Member gathering kita kali ini, kita akan secara khusus ini menampilkan pasangan ideal. Pasangan ideal pasangan unik boleh. Mas Tahrir dan Mbak Dewi. Ini kenapa kita tampilkan beliau berdua? Karena beliau berdua ini di antara teman-teman sekalian dijuluki sebagai pasangan yang unik gitu ya. Makanya judul member gathering kita malam ini adalah We Are Unique and Happy Spouse gitu ya. Wah, keren. Kiat menjadi pasangan yang bahagia. Ini sangat menarik dan barangkali buat kita sekalian kita bisa belajar. Nanti kita akan gali lebih dalam, dengar lebih banyak dari Mas Tahrir atau Mas John dan Mbak Dewi. Kenapa kok dibilang unik gitu ya? Kemudian kita cari lagi nanti minta Mas John juga jelasin uniknya kira-kira di mana gitu ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana Anda berdua bisa mengelola keunikan pasangan rumah tangga Anda ini. Ini cocok buat anak cucu kita yang mungkin sekarang ini sedang apa ya, semangat-semangatnya mengelola rumah tangga mereka kan gitu ya. Kalau buat kita, saya nggak tahu apakah sedang merencanakan berumah tangga lagi atau belum, itu sumonggo lah ya. Jadi Pak Titi langsung nutup mungan. saya sudah tahu pasti aku nggak mau lanjutin itu, monggo. Yang penting bahwa kita sudah nggak sabar lagi pengen denger nih cerita dan berbaginya Mas John dan Mbak Dewi ini. Bagaimana penjenengan berdua bisa mengelola keunikan Anda berdua menjadi satu pasangan rumah tangga yang harmonis, yang bisa jadi panutan buat semuanya. Kalau ada yang mau nanya, monggo feel free, raise hand. Mungkin Mas John dan Mbak Dewi nggak akan keberatan untuk berbagi. Dan ini juga kami masukkan di YouTube nantinya, sehingga barangkali buat teman-teman kita yang nggak sempat meresani malam ini bisa nonton dari YouTube. Kami persilahkan Mas John dan Mbak Dewi, forum kagem penjenengan berdua. Matur nuwun Mas Toto, yang saya hormati teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, sahabat bahagiaku semua, terutama Mas Toto sebagai kakak, sebagai pelindung, sebagai teman, sekaligus sebagai bapak, ini selalu melindungi kami semua ini ya. Amin. Ini adalah suatu nilai lebih bagi kami. Perlu diketahui sebelumnya bahwa IHL ini fungsinya banyak sekali, seperti yang acara-acara sebelumnya itu seperti latihan pernapasan saya praktekkan ya, gunanya banyak sekali. Terus yang kos-kosan itu barangkali juga perlu ditiru. Lah ini saya juga mencoba ini karena saya diberi judul ya. Saya lakukan, mudah-mudahan berkenan dari mas-mas dan mbak-mbak semua ya. Ini latar belakangnya ini adalah ibadah. Perkawinan itu ibadah. Jadi ada kriterianya, barangkali kapan kita kawin itu boleh atau kapan makruh, mubah, boleh atau dan wajib. Nah ini saya dasarnya adalah pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kemudian dari Arum ayat 21. Terus dari teman-teman yang lain ini ada di dasarnya adalah Efesus 5:22, 5:23. Barangkali ini adalah dasar perkawinan ini ya, sehingga dilindungi dalam undang-undang dari dasar hukumnya. Yang mana
Untuk Undang-Undang Dasar, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal. Memilih jodoh. Mas, Dan memilih jodoh itu juga. nggak pakai slide-nya, Mas John. Mas John, Mas John. Memilih jodoh juga katanya. Itu dalam Undang-Undang Dasar. Dan dalam surat Ar-Rum itu ya artinya antara lain, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Ini pasanganku, ini dari jenismu sendiri. Nggak tahu dari jenisku yang mana, saya juga nggak tahu. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Lagi sama Berdicarikan nih. Terus yang Efesus 5:22 ini adalah ini Mbak Tiwi. Barangkali Mbak Tiwi nanti bisa koreksi betul atau enggak, karena saya dapatnya carinya juga dari Mbak Google. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhanmu, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaah. Dia yang menyelamatkan tubuh. Gitu. Apa lho, Pak? Kok anu? Mbak Nini tok, ada. Ini gambarnya udah muncul belum, Mas John? Kenapa? Gambarnya udah muncul belum, slide-nya? Sudah, gambarnya sudah muncul tapi nggak bergerak. Oh, iya ini karena aku recording, jadi aku nggak bisa slideshow nih, Mas. Oh, nggak apa-apa. Nanti biaran ini aja, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, Mas Toto, gitu aja, diklik-klik mawon. Iya. Klik mawon nggak apa-apa. Ini ya. Kemudian ini pengertian unik yang dimaksud mas-mas dan mbak-mbak itu barangkali dari saya sama istriku ini adalah banyak perbedaan asal muasal dan latar belakangnya. Kalau saya dari gunung, dari Salatiga, istri saya dari pesisir Semarang. Istri saya ini lebih tinggi dari saya. Anunya, ketinggiannya. Itu cuma ketinggiannya, yang lain enggak. Usianya juga beda jauh 9 tahun. Tingkat usia ya jauh. Tingkat pendidikan juga berbeda. Kemudian dia itu menyukai posisi nyaman. Jadi kalau udah nyaman, udah nggak mau yang lain-lain. Kalau saya suka yang posisi tidak nyaman. Hobinya juga berbeda. Tahu sendiri kalau istri saya itu hobinya harus bersih, di rumah-rumah itu harus bersih. Kalau saya lain hobinya. Dia kebalikan. Iya. Kemudian kalau mungkin golongan darah juga beda ya, apa? Oh, saya B, itu dari pengertian unik barangkali ya. Terus dari sisi hobi yang berbeda, tingkat usia yang berbeda. Terus ini kiat-kiat memelihara perkawinan yang bahagia itu ya mungkin harus sabar. Terus misalnya tiap orang kan pasti ada masalah. Kalau satu teriak-teriak, yang satu harus diam gitu. Biasanya saya yang sabar, kalau istri saya yang teriak-teriak, orangnya cerewet sekali memang. Bener kok. Langsung cari orang bisu dia enggak mau. Waktu nikah cari orang bisu kan enggak cerewet ya begitu ya. Udah mulai kelihatan keunikannya ya. Harus sabar karena dalam perkawinan itu yang diusahakan setan adalah perceraian. Dalam suatu perkawinan yang paling diusahakan oleh setan mengganggunya adalah supaya kapan bisa bercerai atau divorce itu. Tapi kita sebagai umat yang beragama bisa mengatasi dengan sabar, karena orang sabar itu dikasihani Tuhan ya. Kemudian yang kedua, salah satu harus mengalah, nggak boleh egonya masing-masing, karena kan kalau semuanya berantem mengalah ya udah selesai. Saya tuh mengalami hal yang seperti ini sudah lama sekali. Sudah berumah tangga sudah 31 tahun depan 32 ya, tahun. Tapi masih kalah sama Mas Toto. Ya. Kemudian berusaha mencari penyelesaian, solusi. Mencari solusi. Kita kalau
punya masalah, baik masalah berat, masalah kecil, mencari solusi. Kalau memang solusi belum ketemu, lebih baik kita satu misah dulu, keluar rumah atau apa, jalan-jalan, cari udara segar gitu, terus nanti kembali lagi suasana udah lain, udah berubah, menghindar. Kemudian kita harus mengetahui kondisi apapun perbedaannya, supaya kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita itu tidak mungkin sama semua. Kalau kita mengikuti apa kemauan kita, memaksakan kehendak kita akan berbenturan sama keinginan pasangan kita. Makanya kita harus menyatukan perbedaan supaya kita mempunyai penyelesaian yang kita inginkan. Saya kira itu aja, Mas. Itu yang ini. Barangkali ada yang forum tanya jawab bisa ditanyakan atau kepoin. Nih, monggo Mas Toto. Turun, Mas John dan Mbak Dewi. Dari awal panjenengan berdua ini berbagi itu sudah kelihatan kok bahwa ini memang unik gitu. Tapi keunikan panjenengan ini sangat menarik. Jadi saya juga jadi pengen kalau boleh ngawali pertanyaan ini. Monggo. Monggo, Mas. Panjenengan merasa pasangan panjenengan itu unik sejak kapan, Mas? Sejak awal ketemu. Apakah sebelum panjenengan naik ke jenjang perkawinan itu sudah saling menyadari bahwa kami berdua bakal jadi pasangan unik, Mas? Kalau uniknya nggak tahu, tapi untuk perbedaannya banyak sekali saya tahu. Oke. Karena itu ternyata unik ya baru saya tahu ini. Jadi antisipasinya itu sudah dimulai sejak awal, ya? Nah, persiapan apa Mas John dan Mbak Dewi? Pada saat Anda memutuskan akan naik ke pelaminan, sementara Anda berdua menyadari bahwa kagungan perbedaan yang mungkin dianggap mendasar atau bagaimana. Walaupun kita tahu jodoh adalah di tangan Allah, ya. Monggo. Persiapannya adalah kalau saya ya, karena sebagai lelaki, karena banyak perbedaan, saya adalah pemimpin, sehingga saya akan mendidik pasangan saya, sehingga pasangan saya itu bisa sedikit mengikuti kemauan kamu. Iya, termasuk sekarang. Dulu kan dia ngaji aja nggak bisa, Mas. Ngaji aja nggak bisa. Baca Al-Quran, latennya yang dibaca. Alhamdulillah sekarang sudah hatam 3 juz, Mas. Terus kalau saya Mas Toto, saya kan nikah mau 22 tahun. Jadi Pak Tahir 30 tahun. Saya berpikiran kalau saya nunggu saya kan kelamaan ya. Ntar punya anak masih bayi ya kalau jadi saya tuh nikah ngelompatin anak kakak saya nomor 3 dan 4. Saya nomor 5. Nah, dikira ada tangga, saya mesti kecelakaan duluan. Soalnya yang saya lompati itu perempuan yang nomor 3, nomor 4 laki, saya nomor 5. Lagi usia saya masih 22 tahun kan nikah itu. Melompati kakak-kakaknya. Jadi tetangga itu berpikirannya saya sudah kecelakaan, udah hamil duluan. Padahal waktu itu saya 1 tahun kosong Mas Toto, saya buktikan kalau saya belum hamil. Soalnya mikirnya kasihan dia umurnya sudah terlalu tua 30. Ntar kalau saya nikah tunda-tunda dia kasihan, ntar dia punya anak masih bayi udah pensiun gitu loh Mas Toto. Jadi saya sebenarnya masih anak-anak ya, nikah itu terlalu dewasa. Sejarahnya saya mendapatkan ini unik juga Mas Toto. Ceritakan juga dong Mas. Ya itu cerita. Ini pada saat ini saya sebetulnya ada teman yang agak kurang untuk bergaul sama cewek ya, itu agak kurang. Terus di suatu forum saya ketemuan sama istri saya, terus saya tanya, kau suka yang putih atau yang hitam? Kebetulan teman saya yang hitam. Enggak, ceritanya gini loh Mas Toto. Saya kan kelas 3 SMA waktu itu. Dia juga skripsi. Lah saya kan anak IPS. Kalau anak IPS itu kan kalau mau ujian banyak PR kan. Lah PR itu matematika. Lah matematika kalau anak IPS kan malas ngitung. Betul.
saya kan anak kosnya dekat rumah saya, dia kontrak satu rumah untuk lima anak teknik kimia Undip. Dia sudah skripsi, saya kelas 3 SMA lah. Saya kan banyak PR lah, jadi saya kan bingung kalau ini ngerjakannya gimana, soalnya PR itu tiap hari harus ada, itu kan untuk nambah nilai soalnya mau ujian kan. Nah itu buka bimbel dari temennya dia itu, maksudnya anunya kosnya dia itu buka bimbel. Saya dikasih tahu tetangga saya itu, Wi itu di rumah situ aja orang Tekim. Kalau kita minta tolong mesti dia mau. Ya saya kan, saya minta tolong anu bisa ngerjain ini. Oh bisa Dek. Lama-lama dia kebablasan. Habis itu kan ada 2 orang yang belum punya pacar. Itu yang hitam namanya Mas Toto itu orang Prodadi, dengan dia orang Salatiga lah. Saya kan tujuannya nggak cari jodoh, Mas Toto itu. Tujuannya PR itu kelar, saya dapat nilai kan. Nambah nilai. Tapi ini kegeeran. Dia itu kalau mau beli pecel, beli apa itu, padahal kan ada jalanan lewatnya depan rumahku terus. Jadi saya itu lihat ini orang kok, padahal saya nggak ada maksud lain. Tujuan saya PR saya kelar dapat nilai toh. Tapi namanya dia itu sekali agresif, maksudnya lewat apa gitu. Terus kalau kuliah itu dia izin dulu lapor. Dek aku tak kuliah. Ya maksudnya kuliah jangan lupa lapor setiap jam, lapor kan saya bosan. Ini ternyata modusnya ini. Nah ya itu kuliah kan dekat dengan SMA saya. Nah aku maksudnya jangan kejemput aku. Mas, aku soalnya kan di sekolah aku bilangnya nggak punya pacar, anak alim lah maksudnya. Dia jemput, lah kan saya nggak enak, saya nggak mau kan, malu kan. Maksudnya nggak usah dijemput-jemput lah, namanya pacarnya nggak usah dilihatkan ke teman-teman dan guru, lalu kan nggak enak Mas Toto. Nah itu dia jemput, aku nggak mau gonceng, itu dia ikuti terus dari pelanggan. Mas John, jadi ini orangnya itu keras Mas Toto. Padahal dia nggak ngapelin ya, satu minggu apa lebih gitu ya. Padahal dekat sama kos saya, sama rumah saya. Saya nggak datang. Terus dia bilang gini, kenapa kamu nggak perhatian? Saya kan ya gengsi ya Mas Toto. Saya anak perempuan, suruh ke kosan dia. Kan apa kata orang? Padahal bapak saya kan keamanan polisi ya Mas Toto. Jadi kan jadi nggak enak toh, malu tuh. Padahal sebetulnya mau ya. Iya. Sampai sekarang begitu. Karena kasihan aja Mas Toto. Soalnya kan kita tuh karena kasihan lah, jadi ya masalah. Tapi ternyata satu hal yang mesti diingat adalah perjuangannya Mas John, Mbak Dewi. Iya. Menarik. Saya boleh bilang ini the real unique couple nih. Monggo yang lain, silakan. Matur nuwun Mas John, Mbak Dewi. Ya, Mas Toto, giliran saya ini aku guyu terus gitu, sesi ini seneng aku, gembira. Jadi kebongkar ya Bu Kaji ya. Iya. Tapi strategi Mbak Dewi itu mirip-mirip dengan saya. Saya itu kan fakultas teknik toh, fakultas teknik ya, dari 90 orang itu perempuannya cuma 2. Nah saya kan berarti kan berburu di kandang domba, tinggal milih adalah 88 orang yang bisa saya pilih. Tapi pemenangnya tentu ya suami saya, alhamdulillah. Banyak cowoknya ya Bu Titi. Nah, Mas John sama Mbak Dewi, saya pengen dengar komentar putri-putrinya, dua-duanya putri ya, terhadap penjenengan berdua ini. Kan pasti anak-anak tuh mengikuti bapak dan ibunya, polanya juga mereka perhatikan ya, gitu kan. Itu pernah ada komentar apa nggak dari putra-putrinya melihat keunikan bapak ibunya ini? Nah, kalau saya tuh sukanya kan nonton sinetron yang percintaan. Nah, anak saya tuh waktu itu belum kerja kan, masih tinggal dengan saya, dengan bilang gini, bapak mama tuh kayak anak muda aja nontonnya cinta-cintaan, udah tua kok lebih gitu Bu Titi. Maksudnya. Nah, kalau Mbak Dewi nonton cinta-cintaan, Om John ngapain? Ya dia juga nonton berdua. Jadi tuh anak saya itu maksudnya itu sudah tua, kalau nonton kayak gitu kayak anak muda gitu loh, sinetron yang cinta-cintaan anak muda gitu loh. Anak saya itu yang masih kuliah itu kan sudah kerja, itu dia kan kayak lebih alay di mama bapak ini. Lah TV-nya cuma satu, saya sebetulnya kan nonton filmnya film action, film barat. Saya nggak suka. Dia nggak suka. Soalnya nggak tahu artinya Bu Titi. Saya mengalah. Jadi dia harus mengalah, ikuti saya. Pokoknya saya harus menang, nggak mau jadi istri saya ini semua
artis-artis itu apa? Coba dites artis-artis apa? Saya nonton TV, hobinya nonton TV aja saya, nonton TV. Kemarin waktu analog dirubah menjadi digital, jadi tidak bisa nonton itu 4 kalau hari nggak nggak bisa nonton. Pengen nonton itu perkawinan Kaisang itu. Lah, itu di Semarang kosong alatnya. Saya bingung kan. Akhirnya saya telepon anak saya dari Jakarta, tak suruh maketin alatnya. Soalnya saya mau nonton nikahnya anaknya Pak Jokowi itu. Jadi sejak tanggal 2 sampai tadi baru bisa nonton. Hampir 1 minggu nggak bisa nonton TV. Nah, rasanya kan ada yang lain. Saya nggak ada tetangga-tetangga kan sibuk kerja semua. Untuk otomatis hiburan saya satu-satunya cuma TV, Bu Titi. Kalau Pak Tahir kan mendengarkan radio, main laptop itu, main catur dan kartu. Kalau saya sukanya kalau udah bersih-bersih capek, saya nonton TV untuk menghilangkan kejenuhan. Soalnya kan nggak ada anak, nggak ada cucu. Jadi hiburannya ya itu. Begitu TV-nya diganti dengan digital, kita beli alatnya juga di sini banyak yang kosong. Semarang, nah itu saya bingung. Lah kenapa nggak main cinta sendiri? Bosan Mas. Bosan Mas Tato, kalau kita itu bosan sudah. Kadang aja tak suruh ke Salatiga. Kalau ketemu kalau 11 sekali itu malah bagus. Dia enggak mau 2 hari malah pulang dia, Pak. Suruh 11 sekali aja Pak kalau ketemu aku di Semarang kamu di Salatiga gitu kan bagus ya Pak. Kenapa saya nanya itu? Ini ada cerita unik juga dari teman teman kerja sekarang tinggal di Bintaro gitu ya. Karena keunikannya kalau mereka itu berantem terus suami istri dan tahu apa yang dihadiahkan anak-anaknya ketika ulang tahun perkawinan, dua-duanya dikasih sarung tinju sama anaknya. Nah ini kan cara yang berbeda ya, sangat menarik urusan sama Mbak Dewi ini dalam menyikapi perbedaannya ya. Monggo, itu saja pertanyaan saya. Itu ada Mbak Purwani itu nanya ya. Mbak Pur, monggo. Moodnya dibuka. Ya. Mbak Laila kayaknya enggak nanya Ibu, kepencet. Oh, nah. Kalau Mbak nanya, ini aku terusin pertanyaan dari Mbak Pratiwi. Oh, Mbak Tiwi ya betul ya. Mas John dan Mbak Tiwi. Ya, Mbak Pernah Tiwi. mengingat-ingat enggak rekor pencarian pemecahan masalah paling lama berapa lama? Misalnya bertengkar karena berbeda pendapat sampai ketemu solusinya paling lama berapa lama? Paling nggak ngitung jam udah selesai ya. Dia langsung deketi saya Mas Toto, biasalah merayu saya dulu. Kalau saya sih juara bertahan. Laki-laki kan nggak bisa kalau dimin sama istrinya toh. Langsung dia ada aja maksudnya itu biar saya itu terpancing ngomong apa gimana gitu. Ya dia cari anunya kaper gimana gitu biar saya bisa ngomong. Kalau saya jengkel saya diem. Berarti saya dapat pelajaran ini malam ini. Iya, dapat pelajaran. Ini menambahi pertanyaan dikaji tadi. Anak saya ngomong saya itu berdua kok lebay gitu loh. Soalnya itu soalnya ya bertengkar habis itu ya selesai ya sudah selesai gitu. Terlalu lebay ya saya sama anak saya ngomong gitu. Tapi kalau saya sudah jengkel saya diam Mas Toto. Diam, bisa pokoknya diam tidur juga saya ada belakang-belakang gitu sudah ngomong lalu dia ada aja anunya gerakannya apa gitu otomatis kan kita udah dijengkel jadi ngomong dong itu. Anu ya suka dikasih punggung ya. Kalau kita malas ngomong masa diemin aja saya diem enggak ngomong sebagai aku enggak ngomong gitu. Oke diem kan soalnya kalau ada anak dia kan sama anaknya pancingannya saya mau uang enggak ini bapak udah gajian. Itu anaknya yang diajak banyak. Nah kalau sekarang nggak ada anak kan otomatis kita berdua kan bingung. Nggak ada kan otomatis. Tempat itu kalau anu nggak mau ngomong ya patah-patah aja diem aja sudah. Tapi dia bingung itu kalau didiamin Mas Toto. Jadi dari apa aja maksudnya biar saya itu bisa ngomong dan bisa kembali baik. Dia yang sering ngalah memang sabar dia. Berarti kesimpulannya kalau dengar dari penjelasan Mas John dan cerita Mbak Dewi itu nggak akan pernah lewat 1 hari ya. Hitungan jam aja udah beres ya. Nggak sampai, nggak sampai, Mas. Itu keren sekali. Itu keren sekali itu. Iya. Betul. Iya. Kan kita nggak boleh tuh berantem sampai melewati malam. Baiknya memang diselesaikan sebelum
malam ya itu. Jadi monggo. Yo. Ketoke Mas Hari sing wis mesam-mesem arep mundut preso. Itu ada Mbak Laila yang monggo Mbak Laila. Mbak Laila dulu. Silakan Mbak Laila. Terima kasih Mas John dan Mbak Dewi, jadi dengar gitu ya. Agak mirip-mirip, mungkin kita seusia kali ya Mbak Dewi ya. Enggak sih, Mbak Dewi nikahnya muda sih ya. Oke, saya beda sama suami saya juga 8 tahun. Terus pernikahan berarti berjalan 31 tahun juga sama. Dia bersama, ya sama. Terus kayaknya hampir sama karena kami tuh dari etnik yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Pokoknya semua berbeda lah, dari fisik, etnik segala macam itu berbeda gitu. Nah, yang saya ingin tanya, karena saya nggak ngalami gitu. Jadi ketika saya menikah gitu ya, banyak orang tuh tanya gitu, apa sih yang menarik dari suamimu? Terus saya mikir, kenapa menikah gitu ya? Kenapa mau menikah sama suami gitu? Terus saya mikir, kenapa ya? Saya kok nggak ngerti ya alasannya gitu. Sampai sekarang nggak tahu alasannya gitu. Nah, yang saya ingin tahu gitu ya, karena saya pikir-pikir apa ya kira-kira alasannya dulu mau nikah gitu ya. Nah, yang saya ingin tahu, Mas John dan Mbak Dewi, waktu dulu yang menarik dari Mas John itu apa? Yang menarik dari Mbak Dewi itu apa? Gitu ya. Nah, apakah setelah menikah yang tadinya menarik itu masih menarik terus atau bagaimana gitu? Ya, saya dulu apa kamu dulu? Ya nih, saya tertarik sama ini istri saya. Dulu itu kan dia itu daerah termasuk apa ya istilahnya ya, Kejawen itu loh. Tapi saya tertarik sama dia karena dia puasa Senin Kemis, rajin puasa. Terus di pakai kalungnya itu ada tulisan Allah itu loh. Oke. Nah itu aja, saya cuma tertarik sama itu. Tapi kan dia belum bisa baca Al-Quran atau apa ya. Nah, biasanya laki-laki itu fisik juga menjadi perhatian ya. Oh iya, soalnya bener Mbak Lela. Itu aja tenaga saya bilang gini, Mbak Dipa dulu dur. Padahal saya nggak ada ya, cantik pasti kayak gitu. Nggak apa-apa lah, penting itu agamanya bagus. Terus masa depannya juga bagus. Aku bilang gitu. Kita kan harus masa depannya juga bagus ya. Maksudnya ya kita sih mulai dari nol ya Mbak Lela ya. Tapi kan agamanya dia bagus. Orang tak lihat itu walaupun pendek nggak masalah lah. Penting dia orangnya tekun ibadahnya. Masa depannya bagus, orangnya sabar. Bagus gitu Mas saya suruh Pak. Ntar kalau kamu lulus kuliah ya, saya enggak mau kalau kamu di Semarang. Soalnya aku bosan tiap hari kau tengokin langsung ke Jakarta. Dia ikuti ke Jakarta, cari kerja di Jakarta Mbak Nela. Soalnya saya kalau ketemu dia tiap hari bosan saya. Saya itu jadi cinta tuh enggak cinta mati. Maksudnya itu gimana ya? Kalau dia datang terus itu aku bosan nih kuliah 1 jam izin. Nah maksudnya tuh enggak usah izin. Kalau kuliahnya ntar 2 jam langsung izin lagi. Kan saya bosan begitu selesai kuliah. Saya suruh ke Jakarta cari kerjaan. Kalau di Semarang kelihatannya kita nggak jadi terusin pacaran lagi. Kelihatannya aku lama-lama bosen. Males aku lah. Akhirnya ke Jakarta cari kerjaan. Ngikutin apa yang saya suruh Mbak Lati. Saya itu salutnya begitu. Berarti dia benar-benar dia itu nganu saya gitu kan. Biasa ada orang yang nggak mau ya karena ngapain nongkrong aja belum jadi istriku kok sudah atau saya lihat dia orangnya baik ini. Walaupun memang pendek, maksudnya dia tuh beda jauh tetangga tuh pada nyayangkan. Itu kalau nikah ya Mbak Lela, itu kan saya pakai agak tinggi ya. Anak saya bukan masalah nganu ya tinggi. Sampai anak-anak bilang gini, Mama kalau pakai sandal itu jangan yang tinggi-tinggi, pendek-pendek aja. Bapak kan kasihan kan jonjang. Itu kalau nikah di gedung, itu kan beda jauh toh. Jadi anak itu kasihan tuh bapak lihat tuh mama itu nggak tahu itu lihat itu sudah jonjang sekali lah. Kalau saya pakai trepes kan kelihatannya kurang enak ya kalau kita acara nikahan anak mana kita anunya kan kurang gimana gitu. Asli udah itu dingle itu loh Mbak, dingle itu supaya situ tutup karpet kan nggak kelihatan toh. Kalau pas di acara pelaminan anak gitu loh biar seimbang. Tapi kadang kan lupa anunya gedungnya itu ada kayak itu. Jadi mesti anaknya pada protes, Mama tuh jangan pakai yang tinggi-tinggi, kasihan tuh bapak sudah pendek, Mama malah pakai tinggi sama tadi terlalu beda jauh. Itu anaknya mesti kasih tahu gitu sama saya. Tapi dia nampaknya sabar, ya terima kasih. Nampaknya konsisten. Nampaknya konsisten sebelum menikah. Terus dan orangnya tuh terima kalau masa apa tuh, padahal saya rodet berarti gitu nggak banyak tuntutan yang saya sukanya di situ itu.
Jadi nggak harus baru masak gitu, enggak dia. Orangnya apapun yang masak saya mau makan gitu. Dulu aku habis nikah saya ke Jakarta, nggak ada apa-apa, rumahnya kosong plong itu. Ada. Kalau istri saya Halo, saya yang nge-freeze ya? Enggak, kayaknya ada gangguan sinyal nih, Mbak. Oh, oke. Nah, kalau saya lihat sih, saya nangkap sebelum menikah dan setelah menikah, interestnya masih konsisten. Jadi kalau kita lihat tadi, Mas John di awal kan waktu memperkenalkan, dulu nggak bisa baca Al-Quran, sekarang bisa gitu. Nah, itu konsisten dengan tertariknya ketika belum menikah gitu ya. Oh, saya ngelihat ada kalungnya Allah gitu. Jadi antara sebelum menikah dan setelah menikah itu masih konsisten gitu. Betul. Nah, yang sering kan sebelum menikah dan setelah menikah itu berbeda kalau saya lihat. Nah, Mbak Dewi juga sama kalau saya lihat ya. Kalau yang pertama, ini Mas John ini orangnya menurut gitu ya. Saya pengen ini. Nah, ketika menikah juga ternyata gitu juga ya. TV dikuasai juga. Mas John menurut nonton yang film-film percintaan gitu ya. Nah, nampaknya tuh konsisten. Sebelum menikah dan setelah menikah tuh interestnya masih sama gitu ya. Jadi itu mungkin yang membuat seru gitu ya, seru dan langgeng gitu. Ya. Betul-betul pasangan yang menarik ya Mbak Laila ya. Ya ini konsisten antara sebelum menikah dan setelah menikah tuh interestnya masih sama gitu. Enggak ada perbedaan. Ya. Biasanya kan orang sebelum menikah, wah saya interestnya ini. Begitu setelah menikah, dia fokusnya lain, beda. Oh jadi orangnya gini nih. Jadi fokusnya itu beda gitu. Saya lihat Mas Tahir sama Mbak Dewi itu konsisten di sebelum nikah dan setelah. Konsistennya. Monggo Dan Runi. Silakan. Nggih, matur nuwun. Mbak Dewi Mas Tok nggih. Sugeng dalu Om John sama Mbak Dewi. Kangen saya Mbak. Terus mungkin punya masakan kesukaan Om John dan Mbak Dewi itu sama atau enggak? Dan kalau misalnya Om John pengen sesuatu, apakah selalu Mbak Dewi itu rutin untuk masakan tentunya ini untuk ininya masalah masakan dulu. Oh, kalau Pak Tahir itu Mbak Nuni, dia itu apa yang saya masak dia makan, dia tidak banyak minta ini enggak. Tapi kalau saya capek nggak usah masak aja mah, kita beli pecel atau beli mie ayam atau beli soto, daripada kamu capek malah banyak mengeluh, lebih baik nggak usah masak. Jadi dia nggak banyak request Mbak Nuni. Gitu. Apa yang saya masak dia makan. Malah kadang kalau pagi itu habis subuh, saya tuh dibikinkan gudeg dulu sama Pak Tahir. Jadi saya dibikinkan dia dari masjid, terus udah bikinkan gudeg saya. Ini mah tak bikinkan gudeg setiap pagi itu. Malah saya yang nggak bikin, dia yang bikinkan saya. Jadi dia tuh ngomong Mbak Nuni, jadi saya senangnya di situ, sabar. Saya tetangga bilang, Pak Tahir itu loh sabar sekali, ya Allah Pak Tahir berdoa, alhamdulillah, bagian itu aku cari. Itu jadi dia itu orangnya pendiam, sabar, terus maksudnya apa yang anu tuh dia tahu ya, saya pengen bakso gitu ya. Dia langsung, Pak, aku beliin bakso. Cuma 1 porsi aja dia keluar beli bakso. Soalnya di komplek kan nggak boleh orang jualan. Dia keluar untuk beliin aku, Mbak Nuni. Jadi saya senangnya di situ. Mbak Runi. Mbak Runi, ya. Itu jadi dia selalunya di situ. Dia apa yang saya suruh, dia mau belikan. Cepat gitu, nggak ditunda-tunda langsung. Iya, mah tak belikan. Jadi dia nggak pernah minta masak ini, enggak. Malah saya yang, Pak, ntar aku beli ini ya, suka ini ya. Aku udah masak, aku pengen ini ya, gitu. Kalau Pak Tahir itu apa-apa ya dia makan, kalau saya masak. Nggak banyak macam-macamnya. Mas Om Tahir, Om John ini ngomong banget sama Mbak Dewi dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Iya. Dia kalau masak kan agak suka masak dia. Jadi kalau masak kan suka marah-marah, mendingan nggak usah masak aja. Nah, soalnya kan aku capek, tapi kalau jajan terus kan kelihatannya Mbak, boros mana apa itu masaknya itu terus kan bosan pengen masakan sendiri gitu loh. Maksudnya bantuin Pak potong-potongin kacang panjang kayak apa, dia enggak mau. Akhirnya dia pergi, ya sudah saya kerjain sambil santai-santai aja. Gitu. Disuruh bantuin sampai dia suruh lari duluan. Tapi dia orangnya sabar sih, maksudnya enggak umpamanya belum masak ya dia ada Indomie ya dia bikin Indomie sendiri. Kalau enggak pas dibikinin gitu Mbak Runi. Jadi itu alhamdulillah tuh tadi senengnya di situ, enggak neko-neko gitu loh orangnya loh.
Jadi berarti makan langganan tuh ya GoFood itu. sederhana apa adanya. Langganan GoFood. Apa Mas? Langganan Langganan GoFood. GoFood, Mbak. GoFood. Tapi enggak kok, malah kayaknya sering keluar Om John sama Mbak Dewi ini kayaknya sering kuliner ya, daripada Iya, kan maksudnya kita tinggal beli apa berdua di pecel, rumah. bakso, soto, iya keluar gitu kan. Sering keluar berdua toh kan cuma berdua toh. Pengen makanan soto Makassar ya keluar beli soto Makassar. Ya pakai kalau kita KPI berdua keluar. Kalau enggak saya dibungkuskan gitu. Miras pantas honeymoon ya itu. Seneng gua. Honeymoon Iya. terus ini Mas. Kalau ya memang seharusnya seperti itu ya, kita saling mengerti pasangan kita, apalagi sudah 31 tahun ya, jadinya mungkin sudah bukan kayak pasangan, sudah kayak saudara gitu ya Mbak Dewi ya. Kayak kakak Jadi adik. saling Saudara ini, sih. untuk tidak saling apa istilahnya membuat jengkel, atau misalnya yang seperti tadi yang dikatakan Om John itu, ya sudah saya ngalah, dan memang Om John kan memang orangnya sabar. Sabar memang Mbak Rumi, sabar. Iya, itu kalau saya beli bawang merah, Om John ya, kalau mohon maaf ini, Om John kalau dipunggungin sama Mbak Dewi, terus gimana itu? Saya ikut dikit-dikit dia atau dikit-dikit gitu. Saya dikit-dikit otomatis kan saya kering, dikit-dikit dia ditakut-takut apa gitu kan saya. Oh bener kan? Oh iya. Berarti saya takut itu. Saya kalau malam mau tidur di luar takut baru nih. Walaupun di kamar banyak, cuma aku takut kalau malam tidur di atas itu lantai atas, aku takut. Takut. Jadi mau tidak mau kan aku harus sama dia, tapi kan kalau malas nggak mau ya saya punggungan saya malas. Tapi dia kan gitu-gitu bagaimana kan saya nggak bisa tidur. Jadi ganggu aja. Jadi maturun. Menarik. Dokter Imam, ada Dokter Imam itu dari Banjarmasin ya. Dokter Imam. Ya, Dokter Imam itu satu kosnya John itu. Ayo ngomong Mas Dokter. Banjarmasin ya. Banjarmasin. Ada pertanyaan itu. Monggo Mas Imam. Ini menarik, ini kita belajar caranya ngitik-itik piye ben. Belajar ngitik-itik. Ben gegere balik ngono lho. Iya, ngitik-ngitik ben balik gitu ya Mas. Iya. Dokter Iman itu kalau saya tugas ke Banjarmasin selalu diajak ke rumahnya. Ini apa? Kuliner. Lontong Urari. Ya, lontong Urari. Iya. Kalau saya ke Banjarmasin. Ya, itu sudah kirim pertanyaan itu Mas Dokter Iman itu. Oh iya. Apa pertanyaannya? Selamat buat Om John, sohib saya ini yang tetap rukun dan romantis. Kira-kira ada tidak keinginan atau impian yang belum tercapai selama berumah tangga? Wah, ini dia. Ini keinginan apa ya? Ini tadi Mas. Yang ini Pak Dokter. Istri saya ini kan sudah ini istilahnya posisi nyaman, nggak suka berubah. Jadi sudah sekarang posisinya ya tujuannya memang itu. Kalau saya orang yang suka tidak nyaman, jadi saya selalu ingin berubah. Nah itu ingin saya lakukan, ingin selalu berkembang supaya kita nggak pikun gitu aja. Terus keinginan yang belum tercapai ya ini aja untuk menikahkan ragil saya, habis itu aja udah nggak ada yang lain toh. Mas Imam sudah terjawab kan pertanyaan penjenengan, semoga bisa menjawab Dokter, ya. Tadi saya pikir saya menganu posisi tidak nyaman, jadi ingin punya cari-cari yang celah-celah yang bisa kita lakukan kira-kira apa gitu. Yang menyenangkan termasuk. Tapi masih gampang ketemu kan Mas John? Kenapa? Masih gampang ketemu kan celah-celahnya tadi? Iya, masih celah-celah yang ini. Untuk misalnya untuk dari kesempatan ini. Selalu ketemu lah Mas Tomo. Kalau masalah Mas. Misalnya
ada misalnya ada kesempatan apa gitu saya lakukan misalnya ini. Tapi satu poin yang saya tarik ya, tadi Mbak Laila kan mempertanyakan apakah ada perubahan antara sebelum menikah dan sesudah menikah, dan ternyata konsisten karena banyak kejadian non sewu. Semoga itu tidak terjadi pada kita sekalian. Orang menemukan apa jenenge ya, warna aslinya itu justru setelah menikah. Karena pada waktu seseorang jatuh cinta itu kan yang nampak hanya indah semua. Sandiwara. Ya mungkin bukan sandiwara, mungkin juga ya bisa saja dibilang acting gitu ya, tapi karena masih ketutup rasa seneng tadi itu, dia nggak melihat secara detail. Begitu masuk ke jenjang rumah tangga baru ketemu jebule ono belang blonteng gitu kan, dan itu merusak apa ya moods-nya mereka, dan kalau mereka tidak pandai memanage, ya ujung-ujungnya susah diselamatkan kan gitu ya Mbak Laila ya. Nah ini barangkali satu poin yang bagus. Memang kita dibutuhkan sabar, saling pengertian, mau menekan dan menahan emosi diri. Ya. Hanya dengan itu kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Nobody's perfect, nggak ada satupun yang sempurna di antara kita. Di sisi satu ada kelebihan, di sisi yang lain ada kekurangan. Kalau ini semua kita padu padankan dan saling memahami satu sama lain, wong ribut kuwi kembangi rumah tangga kok. Ini ngojo kesuwen gitu nggih. Masaknya ya, tapi jangan lama-lama. Ini aspek yang betul-betul menarik. Jadi nggak salah kalau kita bilang unik. Monggo Mas Hari, silakan Mas Hari. Mas Hari ki aku kangen pengen ngrungokke suarane Mas Hari berkomentar ini. Ayo, Mas Hari. Saya ketawa aja gitu. Jadi sebetulnya sih nggak ada pertanyaan, Mas. Pernyataan boleh kok, Mas Hari. Nggak ada pertanyaan tapi pernyataan. Ya, apa namanya? Saya mendengar apa yang disampaikan John sama Mbak Dewi malam ini itu sebetulnya sudah lama juga saya dengar gitu ya. Tapi hebatnya dia tetap bersama gitu. Kemana-mana selalu bersama. Seingat saya itu. Gitu. Kita nggak berpaling ke lain. Iya, kalau mau menggali lebih dalam lagi ketika kuliah, ya itu ada Dokter Iman itu yang satu kos sama John itu. Saya punya pengalaman pribadi nih dengan berdua ini. Menurut saya tadi kan Mbak Dewi mengatakan bahwa Om John ini sabar ya. Kalau menurut penglihatan saya Mbak Dewi juga sabar dan penurut. Mbak Dewi itu kan ceritanya tadi yang disampaikan nggak seneng masak. Tapi suatu saat saya ke Makassar. Kemudian saya memang mau berkunjung, mampir sajalah karena saya mau perjalanan ke Toraja gitu ya, ke rumahnya Om John. Dan kemudian saya supaya tidak ngerepotin, karena cuma mau mampir gitu. Kami sekeluarga waktu itu makan dulu di tempat lain gitu. Tiba-tiba Om John itu jemput gitu, dan karena tahu saya dan keluarga pakai mobil, beliau tuh jemput naik motor ke restoran itu dan memaksa saya memastikan bahwa saya mampir. Dan apa yang kemudian saya ini, saya benar-benar ini pengalaman yang tak terlupakan buat saya. Mbak Dewi itu masak banyak sekali, segala macam masakan Makassar itu dimasak hari itu. Dan kemudian saya juga dibawain untuk ke Toraja gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa betapa Mbak Dewi itu menghormati Om John ya, untuk juga menghargai saya sebagai temannya Om John. Sesuatu yang tidak disukai dilakukan demi untuk membahagiakan suaminya. Dan Om John itu juga dengan segala upayanya gitu ya, melihat istrinya sudah masak gitu, memastikan bahwa saya mampir dan kemudian makan dan harus banyak di sana karena memang sudah disiapkan sedemikian. Itu menurut saya luar biasa. Itu juga yang sangat menarik buat saya, pasangan Mas John dan Mbak Dewi ini, yang mungkin perlu banyak kita tiru juga gitu.
Itu pengalaman pribadi saya dengan Mas John dan Mbak Dewi. Jadi barangkali ini sekarang terbukti, Mbak, bahwa antara tidak suka dengan pandai itu kan ada bedanya nih. Pinter masak, mau rapati seneng gitu kan ya. Tapi kalau dalam situasi tertentu harus masak, ternyata hanya enak dan enak banget gitu kan ya. Berarti kita bisa agendakan suatu saat kita main ke Semarang, ke rumah Mas John. Iya, kapan-kapan Mas Toto. Iya. Itu seperti Mas, tetangga saya itu ngomong, Bu Tahri itu kalau masak enak, tapi jarang masak gitu. Tapi lagi nih kalau masak, kalau niat, kalau nggak niat ya jangan disuruh masak. Tapi masaknya Bude itu enak loh. Tapi kalau niat masak, ya aku mau. Kalau nggak niat jangan disuruh. Tapi memang bilang gitu. Insya Allah suatu hari nanti saya akan membuktikannya. Ya Mas, monggo Mas, ditunggu. Lihat. Nanti kita duduk rame-rame ya. Iya, itu benar masakannya Mbak Dewi itu enak banget. Kalau ini saya kan jarang ya makan masakan Makassar, kecuali kalau di Jakarta ini kan pisang hijau sama itu ya Pak. Kodro ya. Tapi saat itu Mbak Dewi itu bikin mie titi, terus bikin apa lagi itulah pokoknya yang saya enggak. Itu semuanya enak, dan baru saya mengenal masakan Makassar yang lain-lainnya selain konro dan pisang hijau itu ya di situ, dan memang benar enak banget ya. Kita buktikan nanti ke Semarang ya Mas Tok. Ya, kapan-kapan kita Mas acara di sini. Oh, tinggalnya di Semarang. Iya, dia berdua di Semarang. Iya. Saya pikir di Jakarta. Ini indahnya Mbak Laila. Ada yang di Banjarmasin, ada yang di Semarang. Iya. Ada yang di Garut. Ada yang di Balikpapan, Mbak Yani. Ada yang di Balikpapan tuh Mbak Yani. Seru, Pak Tahrir, Mbak Dewi. Ada yang di Salatiga, Mbak Dewi. Iya, Mbak Nur, Mbak Salatiga. Bukaji, Mas Toto, Mbak Purwani kalau ke Semarang jangan ke hotel, ke rumah saya supaya tidur di rumah saya supaya tahu. Kamarnya banyak, kamarnya ada di atas ada 5. Oh, banyak banget. Cuma 2 orang Mas ini. John. Terima kasih. Kalau mau main ke rumah saya dulu. Kalau ke Semarang nginep di Om John, kalau di Jakarta nginep di rumah saya. Iya, jangan ke hotel. Kita suasana rumah gitu gimana cara tahunnya. Kalau hotel kan bosen toh. Dekat malah begini. Sebentar lagi tuh kalau saya dekat itu tinggal 10 menit dan jalan kaki. Ya, saya kan pernah mampir. Saya kan pernah mampir ke rumahnya Mbak Dewi sama Mas John. Ini kan baru lagi ada Unika Kedokteran sudah operasi. Terus sama ini mallnya mall besar ini. Tahun itu ntar tahun depan ini bentar lagi udah diresmikan. Jadi dekat cuma 10 menit aja sudah sampai. Hanya harus segera bikin jadwal saya ini. Ya. Konon kan kalau kita mau mengenal lebih jauh seseorang itu kita harus memang datang ke rumahnya ya. Iya. Benar apa enggak ya membuktikannya begitu ya. Harus survei. Jadi siap-siap masak ya Mbak Dewi ya. Kalau pas saya niat masak ya masak Bu, tapi kalau pas nggak niat itu ya saya jajan aja Pak, aku capek gitu. Tapi tetangga bilang memang kalau Bude masak itu enak, tapi kalau niat jangan disuruh, kalau nggak niat aku suruh masak. Jadi kapan kita tahunya niat pas main ke sana ya? Kalau itu kan saya ini aku niat masak ini enak loh Bude masakannya loh. Pak kalau niat aku nggak masak itu, kalau nggak niat ya malas ya udah dia aja jadi. Ya bisa dilihat ini Mbak Runi, Mbak Laila ini kan waktu saya di Makassar untuk alat-alat masaknya paling sedikit di antara teman-teman, tapi di sini itu paling banyak. Saya untuk persewaan barang-barang saya. Barang-barang saya banyak sekali. Lagi di kalau di sini komplit. Jadi kalau ada orang punya hajatan apa arisan apa pinjam ke saya. Karena kalau di Sulawesi saya paling sedikit. Soalnya kan saya merantau Mbak Lela, jadi saya punya pokok aja. Tapi kalau di sini Semarang
saya yang paling komplit. Jadi kalau tetangga ada apa, Tahrir itu udah punya komplit itu dia. Panci, wajan apa untuk porsi besar-besar itu ada itu dia. Jadi ke rumah saya. Saya nggak ketemu ya. Waktu saya di Makassar 4 tahun, sayangnya belum ketemu Mas. Saya, padahal kita 21 tahun loh Mas Toto. Bukan di Sulawesi. 23 tahun kali, 23 tahun di Sulawesi. Logat Makassarnya bisa nggak, Mbak? Kenapa? Logat Makassar bisa nggak? Kalau bahasa nggak bisa saya. Saya nggak bisa Mbak Lela. Oh, padahal saya paling seneng loh Makassar itu bahasanya. Bahasanya kalau kita mari Gidi. Iya, mari Gidi. Enggak, Mi. Tidak Ji. Tidak Ji. Mi sama Ji kapan digunakan kok rasanya beda gitu ya. Tidak Ji, tidak Mi. Sudah Ji. Ya, Mbak Yani, monggo Mbak Yani. Enggak Mas Toto, cuman bahasa Makassar, di sini juga banyak orang Makassar, banyak orang Sulawesi, Balikpapan. Ya itu bicaranya ji gitu. Apanya Ji? Ada kodong gitu ya. Iya. Kasihan kodong. Saya banyak belajar dan jadi cinta masakan Makassar itu karena saya tinggal 6 tahun di Balikpapan dan 4 tahun di Ujung Pandang. Saya jadi. Ini Makassar makanannya enak-enak. Enak kalau Makassar. Enak-enak saya. Kalau di Kalimantan kan paling terkenalnya nasi kuning dengan soto Banjar aja. Iya. Sulawesi itu enak semua kue-kuenya. Ikan juga segar-segar ya. Nah, tidak ada ikan di sana, Mbak. Ikan. Di Makassar tidak ada ikan. Oh, ikan. Iya, ikan. Iya. Ikan bisa ngepek. Bisa ngepek. Iya. Itu kalau acara nikahan itu namanya mau midodareni itu bosaraknya sama paciknya itu kuenya banyaknya dari ujung ke ujung itu macam-macam enak-enak semua. Itu kalau orang mau midodareni pacik namanya. Kuenya minyak juga enak ya, kuenya enak-enak bagus, enak-enak. Maksudnya itu kalau saya di Sulawesi itu cocok semuanya lidah saya. Tapi kalau di Kalimantan saya paling ya sukanya soto Banjar dengan nasi kuning tok udah. Enak dia di Sulawesi makanannya, kulinerannya. Makassar. Kok bisa di Balikpapan banyak orang Makassar ya, Mbak Yani? Ya dekat. Iya, dekat ya. Gini bukan itu. Kalau di Kalimantan itu mulai barat itu banyak Jawanya, makin ke timur makin banyak orang Bugisnya gitu. Untuk Kalimantan Timur sudah mulai 50-50 antara orang Jawa sama orang Makassar, orang Bugis. Kalau untuk daerah Tarakan terus Malinau gitu banyak orang Bugisnya. Mereka merantau ya, memang merantau ke sana. Merantau, daerah merantau itu. Oke. Kira-kira masih adakah yang ingin menggali lebih dalam dari pasangan harmonis kita malam ini? Kita buktikan di Semarang. Ayo, kapan? Biar masalah. Tapi awas lah ya, Semarang kali ini banjir. Oh, ini di Bukit, tak? Saya di Bukit. Om John di Bukit, jadi tidak akan banjir. Jadi kalau saya banjir itu bawah sudah jadi laut. Di Gunung Pati ya, di Gunung Pati. Ya. Di Boja Mijen, daerah Ngalian. Ngalian, oke. Ngalian Bukit itu. Di Bukit Semarang Baru BSB, dekatnya Boja. Ada saudara saya di Ngalian. Juga itu di rumahnya itu daerah situ Mas, atau agak ke sana sedikit juga BSB itu. Betul. Kapan-kapan kita golek ya. Iya Mas Toto. Dekat kalau Ngalian ke rumah saya dekat itu. Insya Allah di pari kesempatan kita bisa jumpa ngerasain masakannya Mbak Dewi. Dan Runi itu belum pernah ini ke rumah. Iya Mbak Runi belum. Sudah, Mbak Witia sudah. Semua waktu itu semua sudah ya banyak ya. Salatiga banyak yang sudah. Sudah, Salatiga waktu grup laku-laku itu kan di rumah. Itu bahkan itu terus ada buka bersama waktu itu. Buka bersama. Itu juga banyak yang sering ke rumah, maksudnya ada yang sering tahu rumah. Nun sewu, ini kita sudah
agak lewat dari waktu. Yeah. Saya pengen dengar nih statement Mas John, Mas Tahrir, dan Mbak Dewi. Tips apa atau pesan-pesan apa buat kita semua supaya semuanya tetap happy dalam rumah tangganya? Ya, kita yang penting mensyukuri apa yang ada aja, jangan mencari yang tidak ada. Karena kita kalau mencari yang tidak ada, kita akan sedih, susah. Kita syukuri yang ada dan kita nikmati aja apa adanya gitu, Mas. Jadi nikmati rumputnya sendiri, jangan ngelihat rumputnya orang lain gitu ya. Jangan. Pokoknya lebih banyak bersyukur. Karena saya di sini tinggal itu paling nggak punya kerjaan, semua aktif semua orang sini. Macam-macam, ada anggota dewan, pegawai bank, dokter, pengacara, pokoknya orang pelayaran, macam-macam anunya usahanya, kerjaannya. Cuma yang pensiun cuma Pak Tahrir, jadi yang pengangguran, yang lainnya kerja semua. Berlayar ada, anggota dewan ada, dokter ada, perawat ada, pegawai bank semua ada, macam-macam bank komplit sini. Jadi intinya kita nikmati perbedaan yang ada dengan penuh rasa syukur ya, Mas. Ya, pokoknya kita bersyukur apa adanya kita. Apa adanya. Syukuri apa adanya. Hidup adanya lah ya, maksudnya lebih banyak bersyukur lah. Nggak usah melihat tetangga, kalau maksudnya nggak tinggi-tinggi, lihat yang ke bawah aja lah. Pokoknya disyukurin apa adanya lah. Kalau ya, pasti yang didelok sing ngisor wong kalah dhuwur. Oke. Bosan lihat atas ya. Iya. Mas Otoy pinter men. Ini jadwal top. Yuk, Dewi kalah loh Mbak. Pengalamannya loh, jos Mbak. Foto Mas Toto, foto. Iya. Kalau gitu sekali lagi nuwun sewu matur nuwun Mbak Dewi dan Mas John yang sudah berbagi cara penjenengan mengelola perbedaan-perbedaan yang ada dalam pribadi ini yang menyatu dalam ikatan rumah tangga yang harmonis. Itu bisa juga menjadi kocok benggolo buat kita sekalian, dan juga khusus buat mungkin teman-teman saya ada yang sedang mempersiapkan untuk membangun rumah tangganya, barangkali loh ya. Kan tidak ada kemungkinan yang nggak mungkin kan ya gitu ya. Hari dengar ini. Amin. Nah, aku ora nyebut sopo kok. Itu juga mempersiapkan itu. Dan sepindah malih matur nuwun, semoga obrolan kita malam ini bermanfaat. Dan nyuwun sewu, nyuwun pangapunten Mas John, tadi saya nggak mampu mendisplay slide penjenengan secara slideshow karena ternyata kalau saya ngerekord saya jadi hilang fungsi slideshow saya. Iya. Tapi anyway, saya matur nuwun untuk teman-teman semua yang hadir. Ada Mbak Laila, ada Mbak Titi, Mbak Runi, Mas Heri, Mbak Yani, ada Mbak Purwani, Mbak Endang Pratiwi, Mas Imam Wahyudi, Mas Gusar, Mbak Nur Stianingsih. Penjenengan semua menyimak ini, insya Allah bisa menjadi bahan untuk membimbing anak cucu kita, nggih, sehingga mereka bisa membangun rumah tangga yang bagus. Kita foto dulu katanya Mas John, ya, Mbak Dewi semua. Monggo. Saya coba, cuman saya masih kehilangan beberapa momen, tapi nggak apa-apa, nanti akan saya coba cari untuk saya buat. Saya mohon Mas Imam Wahyudi, Mas Gusar, Mbak Nur, monggo kameranya dibuka. Mbak Yani sudah buka kameranya, terima kasih. Mas Gusar, kangen aku pada dirimu ini. Mas Imam, monggo, Mbak Nur. Oke, kalau mungkin belum berkenan dibuka kameranya, saya ambil ya, saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya simpan dulu. Oke, saya nggak bisa merubah style foto kita kali ini.
ada kehilangan satu function saya yang membuat kita pengennya display di kelas seperti biasa, tapi nggak tahu apa yang salah, saya mesti sekolah lagi untuk belajar itu. Pindah malih matur nuwun untuk semuanya yang sudah rawuh. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Bahagia. Amin. Pribadi-pribadi yang tetap berdaya, berguna, dan bahagia. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Terima kasih.